Bab 1100. Jenius mudah mati. Gunung belakang, tempat di mana banyak kepala iblis dipenjara, kan? Sesepuh lain tersentak. Sesuatu benar-benar terjadi di gunung belakang. Mata Cendrosun menyusut tajam dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jika kamu bertanya pada Sekte Wendao, tempat mana yang paling penting, selain dari beberapa tempat seperti rumah bangsawan dan perpustakaan, itu adalah penjara. Cepat, semua kembali ke gunung belakang dengan kecepatan tercepat. Kalian berdua, pergi ke wilayah rahasia dan undang ketiga tetua keluar. Tapi ketiga tetua telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan dilarang keras untuk diganggu. Tetua itu khawatir. Aku akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa, cepat pergi. Cendrosun mengertakkan gigi, tidak peduli siapa yang melakukannya, dia akan membuat orang itu mati tanpa tempat untuk menguburnya. Dan pada saat dua paviliun Sekte Wendao runtuh, aura kekerasan membanjiri langit. Di Sekte Pedang dan Sekte Kousian yang ada di kota Lingnan, sudah banyak biksu yang merasakan keanehan Sekte Wendao. Banyak tetua yang tersadar dalam kultivasi mereka dan banyak murid terbang ke udara dengan kecurigaan, bahkan wajah dua master sekte berubah kecil. Bisa-bisanya ada yang melawan Sekte Wendao, menarik. Master Sekte Pedang Kota Lingnan adalah seorang lelaki tua berambut putih berpenampilan bersih dengan alis yang baik dan mata yang tampan. Saat ini, dia duduk di puncak sebuah gunung kecil, di tanah sekitarnya, penuh dengan berbagai pedang panjang. Faktanya, seluruh bukit ditutupi oleh ribuan pedang. Tino, bantu aku untuk melihat apa yang terjadi. Tetua berambut putih melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang hitam murni di puncak gunung bergetar ringan, terbang naik dari tanah, dan jatuh ke tangan orang tua itu. Seiring lemparan tetua itu, pedang hitam terbang dan menghilang ke udara dalam sekejap mata. Di dalam Sekte Kousian, dentingan alat pemurnian dan kabut putih yang dikeluarkan oleh obat penyulingan tampak seperti biasa. Respon orang-orang di Sekte Wendao tidak sebesar Sekte Pedang di kota Lingnan. Para biksu yang terobsesi dengan pemurnian obat dan segala macam benda ajaib, hanya penasaran ketika dua paviliun tersebut runtuh, namun kemudian melanjutkan penelitiannya. Begitu ketua Sekte Wendao meninggalkan sekte, langsung terjadi masalah di sekte. Benar-benar sial. Penguasa Sekte Kousian juga seorang lelaki tua, tetapi wajahnya gemuk dan tubuhnya lebar, seperti Buddha Maitreya. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di aula yang setengah hitam dan setengah putih, diatur seperti sosok Tai Chi, dan melihat ke arah Sekte Wendao dengan ekspresi main-main. Sedikit penasaran, tapi tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya mau lihat atau tidak? Sudahlah, lihat saja, hal menyenangkan seperti itu sulit dilihat dalam satu abad. Orang tua gemuk itu mengulurkan tangannya, mengeluarkan harta karun berbentuk bola mata dari ruang penyimpanan, kemudian mengulurkan tangan dan melemparkannya. Bola mata ini berputar secara acak, membumbung tinggi, dan menuju ke arah Sekte Wendao. Pada saat Kaisar Iblis Joeri menghancurkan batu giok di gunung belakang, Erikin tiba-tiba membuka matanya. Sudah waktunya. Dia tiba-tiba berdiri. Kenny Zhao dan yang lainnya melihat ke sekeliling dan tahu ini adalah waktu untuk pertempuran. Semuanya, ini akan menjadi ujian hidup dan mati, bagaimana kalau kita kerja sama? Hudson Chang memandang beberapa orang. Bekerja sama. Iblis Su tercengang. Benar, kekuatanmu tidak buruk dan aku juga cukup kuat. Bersama-sama, kesempatan untuk melarikan diri lebih tinggi daripada pergi sendiri. Hudson Chang tertawa. Kenny, bagaimana menurutmu? Tidak tertarik. Kenny Zhao menanggapi dengan dingin, membuat senyum Hudson Chang kaku. Iblis Su, bagaimana denganmu? Dia menoleh ke arah petua kabut hitam. Hehe, aku merasa lebih baik mengandalkan kemampuanku sendiri.
Iblis Su ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Peri Pink tidak bicara, tetapi ketika keduanya menolak, dia juga sedikit kecewa. Eric Kin menyaksikan semua ini dan mencibir. Orang-orang ini benar-benar berhati jahat. Di mulut berkata dengan enak didengar, tetapi ketika benar-benar mengalami bahaya, pasti tidak akan ragu mengkhianatimu. Kerjasama semacam ini tidak ada artinya. Bocah, kamu tidak bisa dipercaya, tapi kamu bisa berjalan denganku. Tepat ketika Eric Kin hendak minggir, Kenny Zhao tiba-tiba bicara, menyuruhnya berhenti. Senior ingin bekerja sama denganku? Tanya Eric Kin. Hehe, daripada kerjasama, sebenarnya adalah dukungan. Kenny Zhao tertawa. Kamu juga tahu bahwa meskipun aku memiliki beberapa murid, tapi tidak ada penerus sejati. Aku sangat mengagumimu. Jika kamu mengikuti aku bisa menjagamu dan menyerahkan semua ajaranku kepadamu setelah itu. Kondisi apa yang harus aku bayar? Tanya Eric Kin. Sangat sederhana. Aku, Kenny Zhao, bisa menyelamatkan murid keturunanku, tapi bukan orang luar. Kamu harus memberitahuku semua informasimu, berjanji untuk menghapus basis kultivasi Reikimu di masa depan, dan berspesialisasi dalam energi vitalitas. Eric Kin menyipitkan matanya, menghapus semua basis yang dia miliki saat ini, dan juga mengungkap identitasnya. Nanti, termasuk orang yang ingin kamu selamatkan, aku juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya. Kata Kenny Zhao. Bagaimana kalau kamu menghadapi bahaya yang tidak bisa kamu hadapi? Eric Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jujur saja, pada saat itu aku akan membawamu pergi dan hanya bisa meninggalkan orang lain saja. Kenny Zhao berkata dengan tegas. Terima kasih atas kebaikanmu senior, aku tetap suka pergi sendiri. Setelah mendengarkan, Eric Kin berkata tanpa ragu. Tidak mungkin baginya untuk menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kenny Zhao. Kali ini kedatangannya adalah untuk Ye Zun. Kalau terakhir menyerah, apa artinya dia datang? Mungkin Kenny Zhao merasa bahwa selama dia diselamatkan, dia akan mendapatkan sesuatu kali ini. Tetapi bagi Eric Kin, penerimaan sebagai murid tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa Ye Zun. Sedangkan begitu dia benar-benar mengikuti Kenny Zhao, saat itu meninggalkan dua orang itu, sudah bukan keputusannya lagi. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi Eric Kin untuk melepaskan latihan Reiki. Ini adalah teknik yang diturunkan oleh ayahnya. Kenny Zhao terkejut dengan penolakan tegas Eric Kin. Dia menatap Eric Kin untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Junior, tahukah kamu mengapa jenius mudah mati dari zaman kuno hingga sekarang? Eric Kin melihat ke arah Kenny Zhao. Itu karena jenius terlalu percaya pada dirinya sendiri, terlalu keras kepala, sembrono, dan meremehkan dunia. Ketika mereka mati, mereka menyesalinya, kata Kenny Zhao dengan nada sarkasme. Sepertinya dia mengingatkan bahwa jika Eric Kin tidak mengikutinya dan menghadapi orang-orang sekte Wendao sendirian, dia pasti akan mati. Terima kasih senior telah mengingatkanku, tapi aku tidak pernah menganggap diriku sendiri jenius, atau meremehkan dunia. Eric Kin tersenyum dan pergi tanpa ragu-ragu. Kenny Zhao mencibir dan berhenti berbicara. Alih-alih terbang ke depan formasi seperti yang lain, dia duduk bersila di gunung belakang. Eric, apa pendapatmu tentang kami? Ye Zun dan si brewok berjalan menghampirinya saat ini. Mereka diam-diam mengenakan jubah yang terbuat dari kulit grey yang tidak terlihat dan nafas luar mereka ditutupi oleh jubah tersebut. Mata Eric Kin berbinar. Kalau mereka berdua tidak mengambil inisiatif untuk bicara dengannya, dia tidak akan tahu siapa yang ada di dalam. Bahkan jika mereka menghadapi musuh, orang luar tidak akan tahu bahwa Ye Zun dan si brewok ada di samping Eric Kin. Ini hal yang bagus, bahkan fase distraksi juga sulit mengenali kalian berdua.
kata Erikin dengan puas. Aku masih belum mengerti, kenapa kamu tidak membiarkan aku keluar, setidaknya aku bisa membantumu sedikit, kata si brewok dengan sedikit bingung. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.